Penguasa kuil surgawi. Bab 7. Mulut Gao Weiwei terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Sungguh. Xiao Tian benar-benar muncul di saat paling putus asa, benar-benar muncul. Dalam sekejap, Gao Weiwei tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat ini, Xiao Tian, yang sedang menatap Gao Weiwei di luar jendela mobil, juga menitikkan air mata. Setelah lebih dari 5 tahun, dia akhirnya melihat gadis itu lagi, gadis yang menariknya keluar dari kegelapan, gadis yang sangat dia sayangi dicintai. Gadis yang sangat terluka, gadis yang memberikan dirinya seorang putri. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, dia tidak tahan melihat Gao Weiwei dibawa pergi, tetapi Shen Yuxuan, yang berbalik, tiba-tiba berbalik, dan kemudian dia melihat apa yang telah mengubah hidupnya. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa dipercaya atau dibayangkan. Seorang pria benar-benar menghentikan mobil dengan tubuhnya dengan cara yang sangat mendominasi. Shen Yuxuan berdiri di sana, dengan bodohnya melihat pemandangan di depannya, pada pria misterius yang memaksa Zhou Jie menghentikan mobilnya. Saat berikutnya, sebuah gagasan yang bahkan tidak berani dia pikirkan muncul di benaknya. Dalam pikiranku, mungkinkah pria ini adalah ayah Xiao Xiao? Bang! Dengan suara yang keras, Mercedes-Benz milik Zhou Jie terjatuh lagi dari udara. Setelah terjatuh, sebagian besar bodinya penyok ke arah kap mesin berputar. Kaca depan mobil bagian depan pecah seluruhnya, sehingga pandangan antara Xiao Tian dan Gao Weiwei tidak lagi terhalang. Zhou Jie buru-buru lari keluar mobil. Dia menatap Xiao Tian dengan mata ngeri dan tergagap. Kamu? Siapa kamu? Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main. Ayahku adalah Zhou Zhenghao. Orang terkaya di kota Qianjiang, dia sangat kuat, tolong jangan main-main. Kemarilah, kemarilah. Zhou Jie berhenti dan terus berteriak kepada anak buahnya di dua mobil di belakangnya. Adapun Zhou Jie yang ketakutan, Xiao Tian mengabaikannya karena semua matanya terfokus pada Gao Weiwei saat ini. Melihat wanita yang telah mengorbankan hampir segalanya untuknya, dan yang hidupnya hampir hancur karena dia, Xiao Tian merasakan rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Saat berikutnya, Xiao Tian membuka bibirnya dan berkata dengan suara serak, "Maaf, saya terlambat dan menyebabkan Anda dan Xiao Xiao sangat menderita. Maafkan saya, Xiao Tian." Gao Weiwei menatap pria di depannya dengan mata yang sangat rumit. Melihat pria yang ingin dia pukul dan tegur berkali-kali dalam 5 tahun terakhir, dia menangis. Dan Shen Yuxuan, yang berlari saat ini, juga tercengang saat itu juga. Seperti yang dia duga, dia benar-benar pria yang telah menyebabkan rasa sakit pada Gao Weiwei selama 5 tahun. Tepat ketika Shen Yuxuan hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat sekelompok besar orang dengan pisau dan tongkat keluar dari dua mobil di belakang dan bergegas menuju mereka. Lari! Shen Yuxuan dengan cepat berteriak pada Xiao Tian. Zhou Jie, yang bereaksi pada saat ini, juga memahami bahwa pria misterius di depannya adalah pria Gao Weiwei, dan niat membunuh di dalam hatinya tiba-tiba muncul. Ketakutan yang muncul di hatinya barusan, sekarang adik-adik di belakangnya telah bergegas, dia mendapatkan kepercayaan diri. Matanya menyipit, dia menunjuk ke arah Xiao Tian dan berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Saat Zhou Jie selesai berbicara, puluhan gangster di belakangnya segera bergegas menuju Xiao Tian. Beberapa dari mereka dengan pisau bahkan menusuk kepala, jantung, dan bagian lain Xiao Tian. Jangan! Ketika Gao Weiwei melihat gangster Zhou Jie menyerang Xiao Tian, tapi Xiao Tian masih berdiri di sana dengan linglung, dia dengan cepat berteriak pada Xiao Tian. Tapi Xiao Tian masih berdiri di sana dengan linglung, tidak tergerak. Tepat pada saat gangster pertama dengan tongkat baseball bergegas menuju Xiao Tian dan hendak memukul kepala Xiao Tian. Xiao Tian mulai bergerak, dan dengan pukulan backhand, tongkat baseball di tangan gangster itu jatuh ke tangannya. Bang! Setelah suara keras, gangster yang bergegas ke sisi Xiao Tian lebih dulu dihempaskan oleh Xiao Tian dengan tongkat. Kemudian Xiao Tian berjalan menuju Zhou Jie selangkah demi selangkah. Naik, naik, naik. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Melihat Xiao Tian menjatuhkan salah satu anak buahnya hanya dengan satu tongkat, Zhou Jie menelan ketakutan, dan kemudian mendesak anak buahnya dengan panik Xiao Tian. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Xiao Tian berjalan sangat lambat. Niat membunuh di dalam hatinya sudah ada di langit. Jika dia tidak ingin bajingan ini mati secara menyedihkan, dia bisa membunuhnya sekarang juga. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Zhou Jie ini mati begitu saja?
Jika dia berani menganiaya Putri Xiao Tians, maka Xiao Tians akan membuatnya mengerti bahwa ingin mati pun adalah sebuah kemewahan. Bukan hanya Zhou Jie ini, tapi juga seluruh keluarga Zhou di belakangnya. Jangan pernah berpikir untuk menganggapnya terlalu mudah. Bagaimanapun, kemarahan yang luar biasa dari generasi dewa pembunuh telah tersulut. Ledakan, ledakan, bang! Xiao Tians mendekati Zhou Jie selangkah demi selangkah. Tidak peduli berapa banyak orang yang bergegas di depannya, mereka semua dihempaskan oleh Xiao Tians. Kamu. Jangan datang, jangan datang. Ayahku adalah Zhou Zhenghao. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Apakah kamu ingin uang? Ya, biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu uang, 1 juta. 10 juta. 100 juta. Ah! Saat Zhou Jie sedang berbicara, kaki kanannya patah dengan tongkat baseball, dan Zhou Jie jatuh ke tanah dengan pukulan. Berteriak. Pada saat ini, Gao Weiwei dan Shen Yuxuan, yang telah sadar kembali, mengubah ekspresi mereka. Mereka juga merasakan niat membunuh dalam diri Zhou Jie dan buru-buru berlari untuk memegang Xiao Tians. Xiao Tians, jangan impulsif, jangan impulsif. Gao Weiwei, dengan mata merah dan air mata, memohon pada Xiao Tians. Tetapi Xiao Tians sepertinya tidak mendengarnya, dan terus memukul Zhou Jie dengan tongkat demi tongkat. Zhou Jie terus berteriak, dan segera semua anggota tubuhnya dipatahkan oleh Xiao Tians, dan darah mengalir dari tubuhnya keluar. Kamu sudah mati, keluarga Zhou tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang gangster muda berdiri dan berteriak pada Xiao Tians, mencoba mendapatkan keberanian untuk melakukannya. Tapi ketika Xiao Tians meliriknya, dia segera lari. Sudah berakhir. Shen Yuxuan, yang besar di kota Qianjiang, tercengang saat melihat Xiao Tians memukuli Zhou Jie seperti ini. Ini adalah Zhou Jie, pewaris tunggal keluarga Zhou. Keluarga Zhou tidak akan pernah membiarkannya Xiao Tians pergi kali ini. Xiao Tians berkata dengan dingin, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, dengan cara bajingan ini dalam melakukan sesuatu, apakah dia akan menyerah? Shen Yuxuan langsung terdiam oleh Xiao Tians. Gao Weiwei keluar dari mobil dengan gemetar. Setelah linglung beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah. Xiao Tians, Xiao Xiao masih di tangannya. Pergi dan selamatkan Xiao Xiao, selamatkan Xiao Xiao. Xiao Xiao adalah putrimu, milikmu. Putri kandungku. Gao Weiwei sangat khawatir. Xiao Tians berkata padanya dengan tenang, jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku menjemput Xiao Xiao 2 jam yang lalu. Dia baik-baik saja. Dia sedang tidur sekarang. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia berhenti dan menambahkan, tidak apa-apa. Wow! Setelah mendengar kata-kata tegas dari Xiao Tians, Gao Weiwei tidak bisa menahan diri lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Tians dan menangis. Zhou Jie adalah satu-satunya anak dari keluarga Zhou dan ahli waris ayahnya. Ayahnya Zhou Tianhao adalah orang terkaya di Qianjiang. Baik kulit hitam maupun putih harus memberinya wajah. Selain itu, mereka dimulai sebagai kekuatan bawah tanah di lewat Weiwei, tolong cepat pergi. Cepat tinggalkan kota Qianjiang, cepat. Kata Shen Yuxuan dengan ekspresi sangat gelisah. Beberapa gangster baru saja melarikan diri, dan dia yakin kekuatan besar dari keluarga Zhou akan segera datang. Saat itu, baik Gao Weiwei maupun Xiao Tians tidak bisa pergi. Mengikuti peringatan Shen Yuxuan, Gao Weiwei bereaksi, melepaskan diri dari pelukan Xiao Tians, dan berkata kepada Xiao Tians, ya, Yuxuan benar, Xiao Tians, cepat pergi, cepat pergi. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Gao Weiwei, maaf, saya tidak begitu tahu bahwa kamu hamil saat itu. Saya benar-benar minta maaf. Mata Xiao Tians menjadi lebih merah, dan sorot matanya menyeka menjadi lebih rumit. Gao Weiwei menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menangis dan memohon pada Xiao Tians, pergi dulu, dengarkan aku, oke. Tinggalkan di sini dulu, pergi dulu. Shen Yuxuan juga berlari dan berkata kepada Xiao Tians dengan penuh semangat, dengarkan Weiwei, cepat pergi, pergi. Keluarga Zhou mungkin akan segera datang. Mereka memiliki kasino yang sangat dekat dari sini. Cepat pergi, aku akan datang tangani. Xiao Tians terdiam. Faktanya, dengan statusnya, apalagi keluarga kecil Zhou, bahkan organisasi Heitian yang terkenal di luar wilayah pun hancur karena perkataannya. Jadi keluarga Zhou di kota tingkat kedua.
Apalagi itu. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan hendak memberitahu Gao Weiwei bahwa tidak apa-apa. Tiba-tiba terdengar raungan marah dari kejauhan, mau pergi. Kamu sudah pergi. Hah. Saat kata-kata itu keluar, hampir 100 gangster bergegas dari segala arah. Yang memimpin adalah gangster yang sama yang melarikan diri beberapa menit yang lalu. Dan orang-orang ini berkumpul di sekitar kepala botak dengan bekas luka di wajahnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shen Yuxuan dan Gao Weiwei berubah drastis. Shen Yuxuan bahkan berkata kepada Scarface, Zhou Zhenglong. Jangan main-main, Zhou Jie yang melakukannya dulu. Ayahku akan kembali besok, jangan main-main. Paman, selamatkan aku. Selamatkan aku. Zhou Jie berbaring di kaki Xiao Tians dan terus berteriak pada Zhou Zhenglong. Pria berwajah bekas luka bernama Zhou Zhenglong mendengus dingin, oh, ayahmu Shen Qingtian datang untuk memberitahuku bahwa itu sama saja. Kamu pikir kamu ini siapa? Dan kamu memukuli anggota keluarga Zhou saya dan kamu masih ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Ekspresi Shen Yuxuan membeku. Dia tidak menyangka Zhou Zhenglong tidak akan memberikan wajahnya sama sekali. Saat ini, Xiao Tians memandang Zhou Zhenglong dan berkata, siapa kamu? Zhou Zhenglong kemudian menyipitkan matanya dan menatap Xiao Tians. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengecilkan matanya. Dia merasakan roh jahat yang sangat kejam dari tubuh Xiao Tianzi, dan tiba-tiba merasakan pikiran di dalam hatinya, saya Zhou Zhenglong, paman Zhou Jie. Apakah Anda memukul Zhou Jie? Xiao Tians mengangguk, ya, saya berhasil. Zhou Zhenglong mencibir, dengan niat membunuh terkonsentrasi di tubuhnya, dia menatap Xiao Tians dan berkata, betapa beraninya. Saya melihat bahwa Anda penuh dengan roh jahat. Anda seharusnya menjadi seorang prajurit dan telah melihat darah, jadi Anda adalah nomor satu orang. Tapi kamu tidak boleh menyentuh keluarga Zhouku. Jadi kamu tidak bisa pergi hari ini. Xiao Tians mengangguk, oke, aku tidak akan pergi, tapi biarkan mereka berdua pergi. Jika tidak, aku akan mengirimnya ke Raja Neraka sekarang. Kamu bisa bertaruh apakah aku berani atau tidak. Xiao Tians berbicara dengan sangat tenang dan memandang Zhou Zhenglong dengan tenang. Zhou Zhenglong, yang sedang mencibir, perlahan menghilangkan senyuman di wajahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, oke, jika kamu berani, aku akan melepaskan mereka, tapi kamu tetap di sini. Xiao Tians mengangguk, oke. Xiao Tians. Gao Weiwei menitikkan air mata dan menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Tians. Ayo pergi. Bawa Xiao Tians dan pergi dari sini. Jangan tunda lagi. Xiao Tians membutuhkanmu. Ayo pergi. Kemudian dia melirik Shen Yuxuan dan memberi isyarat kepada Shen Yuxuan. Shen Yuxuan menatap Xiao Tians dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan menarik Gao Weiwei yang menangis dan berlari keluar. Saat keduanya berlari keluar, Zhou Zhenglong tidak menghentikan mereka. Namun di sepanjang jalan, mereka melihat semakin banyak gangster bergegas menuju Xiao Tians. Puluhan angka, ratusan angka, ratusan angka. Semakin banyak gangster mengepung Xiao Tians di tengah, sementara Xiao Tians masih berdiri di tempatnya, hanya menatap dingin ke arah semakin banyak orang di luar di sini. Semakin banyak orang di sekitar keluarga Zhou, dia menjadi lebih tenang. Semakin tenang dia, semakin dingin aura di tubuhnya. Bab 8. 10 menit kemudian, Shen Yuxuan telah menarik Gao Weiwei dan berlari jauh. Keduanya berhenti dan terengah-engah. Wajah Gao Wei berlinang air mata, dan mata Shen Yuxuan sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang menyakiti Gao Weiwei 5 tahun lalu akan benar-benar muncul, tetapi dia terlalu impulsif dan memukuli Zhou Jie hingga cacat, sehingga keluarga Zhou tidak akan pernah melepaskannya. Gao Weiwei membungkuk, memegangi lututnya dengan tangan, terengah-engah, dan air mata jatuh. Pada saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah adegan di mana Xiao Tians tiba-tiba muncul secara dominan di saat paling putus asa. Dan Xiao Tians memberitahunya bahwa Xiao Xiao sudah keluar, tapi sekarang Xiao Tians sendiri dikepung. Yuxuan, menurutmu dia? Apakah dia akan baik-baik saja? Gao Weiwei menundukkan kepalanya dan berkata kepada Shen Yuxuan dengan mata penuh kesakitan. Hati Shen Yuxuan menjadi lebih rumit, jika dia melihatnya dari sudut pandangnya. Apakah dia peduli dengan hidup atau mati Xiao Tians? Bagaimanapun, anak itu dan Gao Weiwei aman sekarang, tetapi dia harus mengakui bahwa Xiao Tians sekarang telah menarik semua kemarahan keluarga Zhou kepada dirinya sendiri. Jadi Shen Yuxuan terdiam beberapa saat sebelum menghindari pertanyaan Gao Weiwei dan berkata, Weiwei,
jangan terlalu banyak berpikir. Karena dia berani melakukan itu, dia agak yakin, dan menurutku dia memiliki keterampilan yang baik dan seharusnya menjadi seorang prajurit. Jika itu masalahnya, Departemen Perang juga harus turun tangan, jadi jangan khawatir, prioritas utama sekarang adalah menemukan Xiao Xiao secepatnya, lalu kalian berdua pergi dari sini. Gao Weiwei menggigit bibirnya dan berkata, tapi kita sudah pergi, apa yang akan dia lakukan? Shen Yuxuan mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, ayah saya akan kembali besok pagi. Lalu saya akan meminta ayah saya untuk maju dan menekan masalah ini. Anda segera membawa Xiao Xiao pergi. Yang terbaik adalah jangan biarkan anak khawatir tentang hal berikutnya. Lihat, anak itu masih terlalu kecil, jadi jangan menakuti dia. Saya pikir Xiao Tians mungkin memiliki arti yang sama. Jangan biarkan usahanya sia-sia. Tepat ketika Gao Weiwei hendak melanjutkan pembicaraan, sebuah kendaraan off-road militer tiba-tiba berhenti di depannya dan Shen Yuxuan. Setelah jendela diturunkan, Tianyi berkata kepada Gao Weiwei, kakak ipar, masuk ke dalam mobil. Xiao Xiao ada di sini. Di dalam mobil, tepat setelah infus, kakak laki-lakiku memintaku untuk mengantarmu kembali ke Beijiang. Cepat pergi, keselamatanmu dan keselamatan anakmu adalah yang paling penting. Gao Weiwei memandang Tianyi dan kemudian melihat Xiao Xiao tidur nyenyak di kursi belakang mobil, dengan air mata mengalir di wajahnya. Anak itu ada di sini, dan ayah anak itu dikelilingi oleh banyak orang saat ini. Dia tidak tahu bagaimana memilih untuk sementara waktu. Mungkinkah anak itu baru saja bertemu ayahnya dan akan berpisah lagi? Shen Yuxuan menjabat tangan Gao Weiwei dengan kuat dan berkata, Weiwei, cepat pergi, jangan khawatir, saya masih di sini. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat ayah saya melapor. Jangan pikirkan itu, Xiao Xiao membutuhkanmu, dan tidak hanya tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini, itu juga mungkin kontraproduktif, jadi ayo pergi. Tianyi juga mengangguk dan berkata, kakak ipar, cepat masuk ke mobil. Xiao Xiao sangat lemah dan perlu dijaga. Dia juga ketakutan akhir-akhir ini. Dia membutuhkanmu. Gao Weiwei terdiam beberapa saat, lalu mengertakkan gigi dan masuk ke dalam mobil. Setelah tiba di dalam mobil, dia dengan hati-hati memeluk Xiao Xiao dan memandang Shen Yuxuan dengan memohon melalui jendela mobil. Yuxuan, kita harus membantunya. Tolong dia. Shen Yuxuan mengangguk serius dengan wajah serius, baiklah, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Kamu adalah saudara perempuan terbaik dan satu-satunya sahabatku. Mobil menyala, Tianyi mengangguk ke Shen Yuxuan, lalu menginjak pedal gas dan melaju keluar kota. Di dalam mobil, Tianyi sedang mengemudi, dan Gao Weiwei menahan air mata Xiao Xiao dari belakang. Hei! Tianyi menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Faktanya, ketika Xiao Tians kembali, keselamatan Gao Weiwei dan Xiao Xiao tidak lagi menjadi masalah. Tapi dia telah mengikuti Xiao Tians selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul bahwa Xiao Tians sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia diminta untuk membawa Gao Weiwei dan Xiao Xiao pergi karena Xiao Tians tidak ingin mereka melihat adegan berdarah berikutnya. Bagaimana Xiao Tians bisa membiarkan orang-orang di dunia ini yang berani menghina istri dan putri penguasa kuil surgawi masih hidup? Tidak, bahkan kematian pun akan menjadi keinginan yang berlebihan bagi orang-orang itu. Mata Tianyi menjadi dingin, dan dia pergi dari kejauhan. Pada saat ini, Xiao Tians dikelilingi oleh ratusan orang dari keluarga Zhou. Zhou Jie masih melolong sedih di kakinya. Zhou Zhenglong memandang Xiao Tians sambil mencibir dan berkata perlahan, sudah 10 menit, dan keduanya wanita telah melarikan diri, haruskah kamu membiarkan keponakanku pergi sekarang? Xiao Tians mencibir dan berkata, apakah aku bilang aku akan melepaskannya? Ketika Zhou Zhenglong mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan menatap Xiao Tians beberapa saat, lalu mengangguk, wah, kamu sangat berbakat. Bos, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Potong saja dia sampai mati. Dia tidak berani membunuh tuan muda, kalau tidak dia tidak akan selamat. Seorang bawahan di sebelah Zhou Zhenglong mengarahkan parang ke Xiao Tians. Hahaha. Xiao Tians tertawa ketika mendengar ini. Dia tertawa sangat aneh, dengan niat membunuh dalam tawanya. Setelah tertawa beberapa saat, dia menatap Zhou Zhenglong, menatapnya seolah-olah sedang melihat ke orang mati. Zhou Zhenglong tanpa sadar mundur selangkah setelah melihat ini, dan tanpa sadar bertanya, kamu? Kenapa kamu tertawa? Xiao Tians menekan niat membunuh di dalam hatinya, menatap Zhou Zhenglong, dan berkata sambil bercanda,
Zhou Zhenglong, kamu seharusnya senang bahwa kamu bukan ayah dari sampah ini, jika tidak, kamu tidak akan tetap berdiri sekarang. Petik 2. Ekspresi Zhou Zhenglong berubah, dan dia menatap Xiao Tians dan berkata, "Wah, saya akui bahwa kamu sangat kuat, dan energi jahat di tubuhmu juga sangat kuat. Kamu seharusnya melihat darah, tetapi jika kamu benar-benar berpikir begitu ingin mengancamku karena kamu, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Kamu harus bertanya kepada 300 saudara di sekitarku apakah mereka setuju." Xiao Tians tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tertarik mengambil tindakan terhadap gangster jalanan seperti itu. Pada saat ini, tepat ketika kata-kata Zhou Zhenglong jatuh, sosok Tian Qi muncul di atap sebuah bungalow kecil berlantai 2 di belakangnya, serta 2 prajurit istana Raja Surgawi di belakang Tian Qi. Angin malam membuat jubah Tian Qi beterbangan. Setelah Tian Qi muncul, dia berkata sambil bercanda, "Oh, bunuh kamu. Kamu benar-benar sampah. Aku tidak membutuhkan saudaraku untuk melakukannya. Mereka hanya sekumpulan sampah. Bagaimana masih bisakah aku melindungimu?" Haha. Naif sekali. Zhou Zhenglong tiba-tiba berbalik dan melihat Tian Qi dan yang lainnya dan berkata, Saya sudah lama tidak melihat orang sombong seperti Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah kesemek yang lembut? Anda berani menelepon saya kucing atau anjing meskipun kamu kucing atau anjing." Setelah Zhou Zhenglong selesai berbicara, matanya menjadi dingin, "Bunuh mereka." Mengikuti perintah Zhou Zhenglong, puluhan gangster di luar segera bergegas menuju Tian Qi dan yang lainnya dengan parang dan pipa baja. Tian Qi berhenti berbicara dan mencibir dengan jijik. Dengan gerakan tubuhnya, dia melompat turun dari gedung dalam sekejap, dan kemudian berjalan lurus menuju Zhou Zhenglong dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan semua orang yang berdiri di depannya dibuang olehnya. Bagaimana mungkin? Hentikan dia, hentikan dia. Pada saat ini, wajah Zhou Zhenglong berubah dengan liar. Melihat puluhan orang ditembus oleh Tian Qi, dia sangat ketakutan sehingga dia segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk mencegat Tian Qi. Tapi itu tidak ada gunanya. Tian Qi sangat cepat. Aku hanya menahan diri. Sekarang Gao Weiwei dan yang lainnya telah pergi, dia akhirnya tidak perlu menahan diri. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, Tian Qi menerobos intersepsi puluhan gangster dan muncul tepat di samping Zhou Zhenglong. Saat berikutnya, belati sehitam tinta menempel di leher Zhou Zhenglong. "Jangan bergerak, atau kepalamu akan jatuh," kata Tian Qi main-main. Jepret. Setetes keringat dingin mengalir pelan ke tanah di wajah Zhou Zhenglong, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut, penuh rasa tidak percaya. Kedua tentara kuil Tianshan yang dipimpin oleh Tian Qi bergegas ke belakang Xiao Tians dan mengendalikan Zhou Jie. Xiao Tians, sebaliknya, berjalan ke arah Zhou Zhenglong yang hampir kehilangan keberaniannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia berhenti dan berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu seharusnya senang bahwa kamu bukan ayah sampah itu. Beritahu Zhou Zhenghao bahwa saya akan membawa putranya pergi. Setelah 3 hari, biarkan dia pergi ke villa tepi sungai di pinggiran timur untuk menjemput seseorang. Putranya telah menahan putri saya selama 3 hari, dan saya juga akan mengurungnya selama 3 hari. Jangan mencoba menyelamatkannya selama 3 hari ini, jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda dapat menyelamatkan satu orang yang masih hidup." Xiao Tians membawa pergi Zhou Jie yang tidak sadarkan diri, dan Tian Qi juga melepaskan Zhou Zhenglong. Namun sampai Xiao Tians dan rombongannya pergi jauh, Zhou Zhenglong tidak berani mengirim siapapun untuk mengejarnya, karena dia baru saja merasakannya, orang itu benar-benar dapat membunuhnya, bunuh dia. Siapa mereka? Zhou Zhenglong berpikir dengan sangat terkejut. Bersambung.